السلام عليكم ورحمة الله. رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini pada tanggal 6 di bulan Ramadan, coba terasa banda 6 hari? Enggak kompak. Ya kalau saya tanya gini ya pantas jawabannya enggak terasa. Loh lah kok terasa? Ini enggak bisa diajak kompromi ini. Enggak masuk. Nanti kita pulangkan ke Nurul Huda. Tapi subhanallah jamaah, enggak terasa. Dan pengalaman semakin tidak terasa nanti kalau sudah lewat 10 pertama. Mulai masuk tanggal 11 itu kayaknya moro-moro wis siap-siap takbiran. Moro-moro sudah persiapan panitia zakat fitrah. Tiba-tiba sudah mulai langsung kita panik
baju lebaran belum diambil di penjahit. Tukang jahite diparani dereng mantun. Wah, gelut tenan ini, asli gelut. Nggih, Bu. Bu. Nggih napa nggih? Lho nggih. Astagfirullahaladzim. Nah, maka kita manfaatkan jamaah. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, eman. Karena waktu ini berjalannya begitu cepat. Dan salah satu cara memanfaatkannya itu adalah dengan membaca 4 zikir. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang disampaikan oleh para ulama. Ada 2 kalimat yang menjadikan Allah ridho. Dan 2 kalimat yang kalian tidak akan bisa lepas darinya. Berarti berapa? 2 yang bikin Allah ridho, 2 yang tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Berarti 4. Berarti 1 tidak cukup. Harus berapa? 4. Saya ulang. 1 tidak cukup. Harus 4. Bu, faham? Bu, faham? 1 cukup atau tidak, Bu? Harus 4. Sabar, poso jerit-jerit ya, astagfirullah. 2 yang menjadikan Allah ridho. Apa itu? Kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Dan yang kedua adalah istighfar. Istighfar itu menjadikan Allah ridho kepada kita. Maka ucapannya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Itu 2 yang pertama. 2 yang berikutnya, 2 perkara yang kalian tidak mungkin bisa lepas darinya. Apa itu? Memohon surga dan minta selamat dari api neraka. Memohon surga dan minta selamat dari neraka. Maka kalau 4-4-nya kita gabung, ini zikir terbaik menjelang azan maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Hafal? Coba diulang. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini 4 zikir yang disebutkan di dalam hadis. 2 perkara yang menjadikan Allah ridho, tardawna bihi rabbakum, dan 2 perkara yang kalian tidak mungkin bisa lepas darinya. Yang pertama syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga memohon masuk ke dalam surga, yang keempat memohon kepada Allah perlindungan agar diselamatkan dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM dimanapun Anda berada, dan Ustadz Yudi, punya antum namanya apa?
Dan pemirsa, ya apa, YouTube, radio, yang jelas dong. Pemirsa channel YouTube Al-Amin Beringin, tidak ada masjidnya, tidak ada. Al-Amin Beringin yang semoga dirahmati oleh Allah. Dan pemirsa setia Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah yang mudah-mudahan oleh Allah diberikan keistiqomahan untuk senantiasa melihat yang baik-baik. Amin. Tema kita di sore hari ini, tertutupnya lisan, terbukanya hati. Jadi begini jamaah, salah satu di antara rahmat besar yang Allah beri pada bulan Ramadan ini, itu kalau kita boleh ngomong dalam tanda kutip, Allah memaksa kita untuk menutup mulut dan lisan. Dipaksa sama Allah. Minimal mulai azan subuh sampai azan maghrib, sampai yang ngerokok pun bisa meninggalkan rokok. Nggih napa nggih? Terserah panjenengan. Panjenengan mau nganggep rokok itu makruh atau rokok itu haram, itu pilihan masing-masing. Mboten napa-napa, ndak usah paksa-paksaan. Yang penting jangan ngomong rokok itu halal. Itu parah gitu. Yang penting apa? Jangan ngomong rokok itu halal. Kalau panjenengan masih susah meninggalkan, ya minimal panjenengan anggap rokok itu hukumnya makruh. Wis minimal itu. Jangan sampai kelewatan sampai halal. Karena kalau panjenengan masih kerosok makruh, minimal ada ikhtiar untuk sedikit demi sedikit mengurangi. Dari yang satu kotak isinya 12 dikurangi 1 per 1 jadi 11, 10, 9, 8, 7 sampai entek. Nanti lewes habis, nyawanya ikut habis. Allahumma sing guyu ngerokok ini. Iya. Nah, sampai pun rokok yang manusia umumnya kalau sudah terlalu sering merokok dan kecanduan, itu akan mengatakan, bisa tidak meninggalkan mulai subuh sampai maghrib? Mereka akan bilang apa? Bisa. Itu karena apa? Rahmatnya Allah. Karena apa? Rahmat dari Allah. Nah, sekarang apa yang Allah maksud dengan kita disuruh menutup mulut, disuruh menutup lisan? Apa maksudnya? Supaya hati ini kebuka. Ketika hati kita terbuka, maka hidayah insya Allah gampang masuk. Nasihat, ilmu, mau'izah, peringatan insya Allah mudah untuk masuk. Kenapa? Karena hatinya sudah terbuka. Buktinya apa? Coba masjid-masjid yang biasa sepi di bulan Ramadan bagaimana? Rame. Yang tidak pernah membaca Al-Quran hari ini baca. Sing mau wadid kados, saya mau ngomong kok tidak enak. Yang mau wadid seperti Korun. Panjenengan tidak usah baper lah. Seperti siapa? Korun. Itu kalau Korun ketemu Ramadan, kira-kira ngasih buka puasa gratis itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya Ramadan itu bulan terbukanya hati, yang dengan hati yang terbuka ibadah terasa lebih ringan. Nah, sekarang begini jamaah. Tertutupnya mulut itu dari 2 perkara. Nomor 1, minat ta'ami wasyurb, dari makan dan minum. Karena arti puasa itu apa? Menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Dan salah satu yang membatalkan puasa itu perkara mulut, makan dan minum. Betul apa enggak? Maka sekarang kita tutup mulut kita dari makan dan minum, diempet. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bahkan saking hati-hatinya, tidak tahu kalau panjenengan. Saya kalau wudhu kumur,
Itu masuknya 100 mili, keluarnya 70. Nggak ngerti. Masuk berapa? 100, keluar sisa 70. Yang 30 kemana? Ngelak. Nggak. Saking hati-hatinya sampai kalau bulan Ramadan kita itu wudhu, kumur, setelah dibuang tuntas masih apa? Saking khawatir masih ada yang tersisa, nanti kalaupun kita tidak sengaja dan tidak tahu, minimal mengurangi keutamaan puasa kita. Maka sampai diginiin, supaya betul-betul air itu tidak ada yang masuk sampai ke perut kita. Itu menjaga mulut dari makan dan minum. Apakah cukup? Belum. Karena apa? Panjenengan semuanya sudah hafal hadisnya. Rubba shaimin, atau dalam riwayat yang lain kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa. Puasanya tidak batal. Tidak batal. Tapi apa? Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Dia tidak dapat apapun dari puasanya. Tidak dapat ampunan. Hati-hati loh ini. Tidak dapat itu bukan cuma tidak dapat pahala, tapi tidak dapat apa? Tidak dapat ampunan. Tidak dapat rahmat. Tidak dapat barokah. Tidak mendapatkan cinta dari Allah, tidak mendapatkan keutamaan masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Dia tidak mendapatkan gelar minas siddiqin wasyuhada, karena orang puasa itu tertulis di kalangan siddiqin wasyuhada. Mereka tidak dapat, kecuali yang mereka dapatkan apa? Al-ju'. Ju' apa? Lapar. Wal 'atash, haus. Mek luru ikut tok yang dia dapat. Cuma dua. Mek kroso luwe, kroso ngelak. Pahalanya ndak dapat. Rahmatnya Allah dia tidak dapat. Ampunan dari Allah dia tidak dapat. Keberkahan puasa dan keberkahan Ramadan dia tidak dapat. Syafaatnya puasa dia tidak dapat. Tidak mendapatkan catatan dari kalangan as-siddiqin wasyuhada. Tidak dapat apapun. Rugi atau tidak? Sekarang kita lihat apa sebabnya. Kok ada orang puasa, puasanya tidak batal, tapi ternyata dalam keadaan puasanya tidak batal, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak dapat apapun dari puasanya. Sebabnya ada 3. Tulis nama boten? Boten usah. Tulis boten? Ibu-ibu perlu, kalau bapak-bapak tidak perlu. Bapak-bapak, tidak perlu nulis, nggak gue buku. Iya Pak. Kalau ibu-ibu perlu nulis karena bawa buku. Sebabnya berapa? 3. Nomor 1, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawlaz zur." Orang yang tidak mampu meninggalkan berdusta. Nah, orang yang tidak mampu meninggalkan apa? Dusta. Dusta itu apa? Bohong. Bohong itu apa? Ngapusi. Kalau orang Malang bilangnya goroh. Puasa, tapi puasanya tidak bisa menjadikan dia menahan diri dari kebohongan. Nomor 1. Bohong. Tahu kan bohong? Yes, biasa. Gak ndelok ngomongi delok. Aku ngono lek mari sobo, lek durung ngaji sak jus rai soba. Padahal ra ngaji blas. Terus aku iki lek terawih nang Al-Amin saweneng aku. Soale imame sing diwaca dawa-dawa, padahal atine
Terus nih Ustadz Yudi, terus nih. Bohong apa enggak? Bohong. Itu sebab nomor 1. Enggak dapat apapun dari puasanya. Itulah kenapa puasa itu bukan cuma lapar dan haus. Puasa itu yang nahan kabeh. Meripate ditahan, kupinge ditahan, lisane ditahan, semuanya ditahan. Itu sebab pertama. Ucapan dusta. Nomor 2. Wal amala bihi, mengamalkan kebohongan. Panjenengan tahu mengamalkan kebohongan itu apa? Kalau bahasa kami orang Kasembon, manipulatif. Apa? Manipulatif. Kalau orang Pare ngomongnya apa? Ngakali. Apa? Ngakali. Ini hati-hati nih, pasar mumpung rame. Gak usah ditambahi goroh, insya Allah tetap rame. Karena rezeki itu kalau memang milik panjenengan, tidak mungkin kabur diambil orang lain. Maka kalau orang Islam jadi pedagang, tenang. Kenapa? Yo ikhtiar tetap. Mbak, monggo pados nopo, tumbas nopo, monggo mbak, kulo sukani regine murah. Silahkan. Tapi jangan sampai bohong. Itu manipulatif. Contoh, jualan ini mercon. Apa ini? Bunga. Selamat gak pecah. Pecah kon ngijoli kira-kira. Mbak pinten? Oh, selawe. Berapa? 25.000. Sama pembeli ditawar apa enggak? Lek sing tuku wedok, lek sing tuku lanang katik dinyang langsung. Kenapa? Bakule sing dinyang. Sampean piro? Astagfirullahaladzim. Nah, ditawar, wis 15. Berapa? 15. Penjualnya bilang apa? Kulaane durung entuk. Padahal batine kurang. Cuma bahasanya apa? Kulaane durung entuk, ini belinya aja belum boleh 15. Nah, kalau ternyata ini belinya cuma 14, dia bohong apa enggak? Manipulatif. Dan Rasulullah bersabda apa? Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang penjual dan pembeli, keduanya punya hak untuk membatalkan jual beli sebelum mereka berpisah. Ya kan? Ditambahi sama Nabi Muhammad, fa in bayana wa sadaqa burika fi bai'ihima. Kalau kedua orang itu jujur, pembelinya jujur, penjualnya jujur, dan mereka menjelaskan barang itu apa adanya, gak ada yang ditutupi, ada aibnya diceritakan, tapi belakangnya pecah. Kelihatan? Kalau tidak dijelaskan, akhirnya pembeli merasa tertipu. Apa yang terjadi? Allah menghapus barokah jual beli mereka. Duwi entuk barokai hilang. Panjenengan lebih butuh mana? Lebih butuh duit akeh nopo butuh duit titik tapi barokai kathah? Jujur. Bagus, akeh barokai kathah. Tapi bukan itu pilihannya. Pilihannya apa? Harus dapat banyak tapi bohong, tidak diberkahi, atau dapatnya cuma sedikit karena jujur tapi barokah. Milih pertama apa kedua? Kedua. Karena kita ini orang beriman. Tapi sebaliknya, fa in kadzaba, kalau mereka berdua bohong. Mereka berdua apa? Bohong. Wa katama, ditutupi aibnya barang. Apa yang terjadi? Muhiyat barakatu bai'ihima. Allah hilangkan keberkahan jual beli mereka berdua. Nah, maka itu manipulatif. Barang elek diwarah api. Contoh yang lain, iki barangnya asli loh mbak, pakai sod asli, padahal palsu. Itulah yang namanya wal amala bihi, mengamalkan kedustaan. Nomor 2, bohong. Yang kedua apa?
manipulatif. Kalau bahasa gampangnya curang. Wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Celaka orang yang curang-curang itu. Nimbang curang, ngukur curang, ngei rego curang. Contohnya apa? Antara di rak sama di kasir harganya ndak sama. Curang. Tokonya siapa itu? Tokonya siapa? Yang di rak sama di komputer kasirnya harganya ndak sama. Tokonya siapa? Sing banter apa? Rasis Anda. Yang ada Maret-Maretnya itu loh. Kenapa kok ndak April ya? Itu bohong. Itu curang namanya. Entah ngukur atau nimbang atau memberi harga dengan manipulatif. Kalau dia nimbang untuk dirinya jaluk dimantepi, kalau nimbang untuk orang lain dikurangi. Terus Allah tanya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Orang yang curang-curang itu, apakah panjenengan tidak ngerti bahwa panjenengan bakal dibangkitkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah, yang Allah akan tanya bukan per 100 rupiah, per 1 rupiah yang Anda curang dari orang lain. Coba hati-hati Pak. At-tajirul amin, Rasulullah bilang apa? Pedagang yang jujur, ana wa huwa kahataini fil jannah. Nanti saya sama dia di surga seperti ini. Syaratnya apa? Jujur. Gak usah nipu-nipu. Mau apa? Apalagi ini bulan Ramadan. Panjenengan kok tego nipu orang Islam itu loh, kok tego. Boleh jadi yang panjenengan tipu itu uang yang dia pakai beli itu uang terakhir yang dia punya. Sementara panjenengan nipu hanya untuk nambah keuntungan saja. Tanpa nipu sudah untung, kepingin untungnya ditambah. Sampai Rasulullah mangkel betul sama penipu-penipu itu. Rasulullah masukkan tangannya ke karung gandum, yang atasnya gandumnya bagus, gandumnya utuh, gandumnya kering. Rasul masukkan, ngoplos. Ditarik, seret. Ternyata yang bawah gandumnya apa? Busuk. Rasul bilang apa? Pertalit nanti, itu kakap itu. Itu kayak lek gak tobat loh nggih. Kalau nggak tobat secara zahir, ngerokok tanpa hisab itu. Kalau secara wah cuma kan urusannya dia di tangan siapa? Allah. Bisa ndak Allah ampuni? Kalau Allah berkehendak, ya bisa. Ndak boleh, karena ahlu sunnah wal jamaah itu menghukumi pelaku dosa besar itu tahtal masyiah. Kalau panjenengan belajar kitab tauhid, apa tahtal masyiah itu? Pelaku dosa besar hukumannya kita serahkan kepada Allah. Insya'a ghafarah wa insya'a adzabah. Kalau Allah mau diampuni, kalau Allah mau diazab, terserah Allah. Walaupun kalau kaitannya dengan manusia ya abot gitu. Iya enggak? Saya ini mobil saya mulai tuku sampai hari ini gak tahu ngombe pertalit. Watuk kena pertalit. Gatel kena pertalit. Alergi. Lah kok ya Allah. Dioplos lah kok pada pertalite. Astagfirullahaladzim. Jani awak yo tuku pertalit itu makso jani Pak. Yo gak sugih-sugih nemen. Tapi kan harapan kita ini biar subsidi itu jatuh ke orang-orang yang tepat. Lah kok nih ya Allah. Gemes. Sudah, sama apa saya tadi? Kok pertalit antum ganggu pertalit antum? Rasul masukkan tangannya ke gandum, serut.
Ketika tangannya dikeluarkan ternyata gandumnya apa? Busuk. Cincin saya bagus enggak? Saya gini-gini dari tadi itu ya protok pamer cincin rotoan. Ternyata gandumnya basah, busuk. Rasul bilang apa? Mangkel Nabi Muhammad dalam tanda kutip. Rasul geram. Karena itu terjadi di pasarnya orang Islam. Rasul bilang apa? Tegas ini Pak. Man ghasyana falaisa minna. Orang yang menipu kaum muslimin tidak termasuk dari umatku. Abot no pendeng. Abot no pendeng. Ditulisi durian 10.000 rupiah. Cik, ngerem cik 10.000 durian. Cet. Datanya 10.000. Oh yang ini 50 Pak. Lo yang 10. Tuh. Sewis wireng-ireng bosok-bosok itu. Ini bisa dibilang nipu, bisa bilang enggak ini. Beli stroberi diplastiki. Yang atas ya apa? Seger-seger kayak ibu-ibu mau pengajian. Yang bawah kayak bapak-bapak. Pak Alek bahagia Pak Alek. Ini termasuk ini. Na'udzubillah min dzalik. Rasul keras. Rasulullah bilang apa? Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu tidak termasuk umatku. Terus panjenengan mau diakoni umatnya sapa, Pak? Sudahlah, Pak. Bu, dagang yang jujur. Karena pedagang yang jujur itu sama Nabi dijamin masuk surga bareng Nabi Muhammad. Bareng sinten? Nabi Muhammad. Wong panjenengan dagang jujur itu loh ndak ngurangi rezeki. Boleh jadi malah nambahi rezeki. Karena sekarang itu jujur nggih, ada orang-orang semacam saya, wis males ngenyang. Wis salah, reganono sing pantes gak tak nyang. Karena kita wis capek Pak nyang-nyangan itu Pak. Nah, maka kalau ada toko yang betul-betul ngasih harga bagus, barangnya pantes tanpa ditawar, insya Allah rame. Insya Allah Pak, insya Allah rame. Apalagi untuk orang-orang yang memang tidak bisa nawar. Kok jadi ini pembahasan kita? Bukan ini loh padahal. Wes saya lanjutkan. Rotok gemes kena pertalit itu mang lo. Ya Allah. Panjenengan pertalit nama pertamax Pak? Kelihatan dari wajahnya kok Pak. Oh panjenengan diesel. Lu apik mana? Kalau diesel aman ya. Diesel itu masih aman. Nah sudah. Maka sekarang yang kedua yang menjadikan puasa itu rusak apa? Manipulatif. Manipulatif itu apa sih? Siasat. Ini lo cara nih, barang elek cek payu. Duduk nih di ngarep sing api-api. Engko pas pedagangnya teko, dukur nih. Engko lek dhek ngenyangi kenemenen kayak ono sing elek. Nah, lek panjenengan purun sing murah niki enten. Nah, akhirnya sing elek dadi astagfirullah. Kok tego, kok sejahat itu kita sekarang. Kita masuk pasar sekarang Pak, ya Allah. Oh, sing muncul apa? Suudzon. Iya benda. Kenapa? Umum. Maka ayolah bismillah kita mulai dari siapa? Dari diri sendiri. Jujur, ge, saya mau tanya. Angkat tangan yang punya toko dan kerja di pasar. Angkat tangan. Satu. Mana lagi yang lain? Berapa Pak? 2. Panjenengan jualan apa? Parfum. Panjenengan sadian apa Pak? Toko pakaian. Toko pakaian. Yang lain? Yang ibu-ibu yang punya toko di pasar? Sadian apa Bu? Lontong? Rokok? Iya, jujur. Kami apresiasi kejujuran panjenengan Bu. Mugi-mugi barokah. Amin. Ya apa ya? Tapi siapa? Jujur ya. Masa jujur diamuk. Nanti malah dilian. Yang lain ada? Jualan apa? Tempe. Masya Allah. Favorit saya itu tempe itu. Kakek saya itu orang Yaman. Senengannya apa? Lodeh tempe. Kalau nenek saya masaknya lodeh tempe, makannya kayak Ustadz Wahyudi kalau sahur. Orang lain sahur itu titik Pak, durung nafsu makan, beliau telung piring. Masya Allah. Nah, yang kedua manipulatif, bikin puasa tidak diterima. Yang ketiga,
al-jahla. Apa al-jahla itu? Perbuatan yang sia-sia. Ma fi manfa'ah, yang tidak ada manfaatnya. Poso, leye-leye, terus ratangi-tangi. Poso, lunggu di pinggir rembong ngenteni koncone cangkruan. Poso, mari isak ngopi sampai jam 10, setengah 11, Quran gak diwoco. Nah, ini 3. Barang siapa berpuasa dan dia tidak mampu meninggalkan dusta, tidak mampu meninggalkan manipulatif, tidak mampu meninggalkan perbuatan yang panjenengan tahu lanjutannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah, maka Allah tidak merasa perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh puasa orang yang semacam itu. Terus kita ini puasa untuk siapa? Untuk siapa? Allah. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia untuk mereka kecuali puasa. Fa innahu li, Allah berfirman, puasa itu kalian lakukan untukku. Maka kalau untuk Allah tidak boleh macam-macam. Karena puasa itu untuk Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan memberi pahalanya. Subhanallah. Saya kalau dengar hadis ini kudu nangis saya. Kita ini puasa untuk Allah. Langsung Allah yang ngasih pahalanya, itu langsung tidak lewat malaikat. Apa kata para ulama? Ini menunjukkan mulianya puasa dan besarnya pahala orang yang puasa. Maka malaikat tidak kuat ngangkat pahalanya. Langsung Allah yang ngasih buat panjenengan. Maka kalau tidak bersyukur ketemu Ramadan, ini kalau katanya Haji Roma Irama, kenemenen. Sudah. Bohong, manipulatif, sia-sia. Sip. Sekarang begini Pak. Berarti puasa itu nahan. Ini loh. Lubang ini kita tahan. Dari makan dan minum, dan dari ucapan dusta. Serta ucapan yang sia-sia. Itulah kenapa orang puasa kalau mau bohong, ojo, engkau elek mari traweh. Leyo podo wae. Ngempet subuh sampai maghrib rusak bar tarweh, kan rugi. Kalau panjenengan bisa ngempet mulai subuh sampai maghrib, itu Allah nunjukkan sama panjenengan, loh subuh sampai maghrib iso kok, mosok maghrib sampai subuh gak termasuk. Panjenengan mugi-mugi laris Bu, mugi-mugi laris. Kalau babe subuh sampai maghrib bisa, kenapa dari maghrib sampai subuh tidak? Dari maghrib sampai subuh ngapusi, dari maghrib sampai subuh ngomongnya maidu kancani, dari maghrib sampai subuh rasan-rasan, dari maghrib sampai subuh ngerasani ghibah, dari maghrib sampai subuh bongkar aibnya orang lain. Tapi tadi subuh sampai maghrib ngempet, kan rugi. Artinya kalau panjenengan maghrib sampai kalau panjenengan subuh sampai maghrib bisa, itu artinya apa? Dari maghrib sampai subuh juga harus, masalahnya cuma satu, niat atau itu dok. Sip. Sekarang jamaah, begini, apa manfaatnya lisan kita tutup? Lihat, tubuh perlu makanan atau tidak? Fisik kita ini perlu makanan? Perlu. Makanan fisik itu lewatnya masuk dari mana? Kok kualik saya ngomongnya ya? Masuknya lewat dari mana? Makanan fisik masuk lewat hati gitu loh, diinfus apa piye? Bu, saya puasa loh Bu, panjangan jangan garai loh Bu, kurang titik rusak puasa saya ini. Sekarang rasa ceramah buka ngene iki. Sekarang fisik, tangan iso obah, awak iso kerja, itu kan perlu makanan. Makanannya masuk lewat mana? Meripat. Masuk lewat mana?
mulut. Sekarang lihat, mulutnya ditutup. Berarti tidak ada asupan untuk fisik. Karena Allah menginginkan hati panjenengan yang terbuka untuk memberi asupan untuk jiwa. Karena dalam jiwa kita, dalam tubuh ini kan dua. Ada fisik, ada ruh. Fisik perlu makan, ruh juga perlu makan. Ketika makanan fisik dihentikan, maka yang terbuka adalah hati untuk memberikan makanan kepada ruh. Itulah kenapa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sebab matinya hati itu minimal ada 3. Sebab matinya hati ada berapa? 3. Yang 2 karena lisan. Kathratul akal wa kathratul kalam. Kakean mangan, kakean ngomong. Itu sebab hati mati. Itu yang 2. Kakean mangan, kakean ngomong. Siapa orangnya? Ustadz. Loh, Ustadz gak ngomong. Ya, amuk sama takmir saya. Ceramah kok. Assalamualaikum. Loh, Ustadz kok gak ngomong? Nanti hati saya mati. Karena banyak ngomong mematikan. Ngawur, sesuaikan pada tempatnya masing. Yang ketiga yang mematikan hati, kathratul mukhalatah, kakean interaksi dengan orang yang tidak penting. Bahkan dibilang apa? Mukhalatatul awam tusqitul muru'ah. Maaf ya, ini bukan menghina atau apa. Kakean kumpul orang yang tidak penting, kakean kumpul sama orang yang tidak punya ilmu, kumpul sama orang yang tidak ahli ibadah, itu menjatuhkan kewibawaan. Kathratu mukhalatati al-awam tusqitul muru'ah. Maka 3 ini. Nah, ketika kita puasa, yang 2 dihentikan. Yang 2 dihentikan. Kita tidak banyak makan dan kita menjaga lisan. Yang 1 kakean kumpul, apa kata Abu Hurairah? Nalzimu al-masajida nahfadu saumana. Abu Hurairah di zaman sahabat bilang apa? Kami ini kalau puasa duduk di masjid tidak metu. Kenapa? Kami ingin menjaga puasa kami biar tidak rusak. Berarti 3-3-nya dapat. Tidak makan, tidak berdusta, tidak manipulatif, tidak ngomong yang sia-sia, supaya lisannya terjaga, hatinya aman. Nah, kalau mulutnya tertutup, krek. Panjenengan buktikan, otomatis hatinya terbuka, krek. Karena tidak mungkin dua-duanya buka bareng, tidak mungkin. Mulut kebuka, hati nutup. Mulut ditutup, hati kebuka. Maka itulah kenapa puasa ini, Pak, nuansa ruhaninya kuat sekali. Nuansa ruhaninya apa? Kuat. Contoh, panjenengan tidak ada yang lihat siang-siang panas, ngelak, berani minum? Berani minum? Tidak ada yang lihat padahal. Kenapa tidak berani minum? Hati panjenengan peka, Pak. Hati ini buka, krek. Hati panjenengan ngirim sinyal, Pak. Ustadz Yudi, dilihat sama Allah. Maka yang sampai sore gini saya seger-seger ini curiga saya. Panjenengan tadi kumur berapa kali waktu puasa, waktu wudhu asar? Bahaya, saya seger ini, Pak. Atau jangan-jangan turut toh. Kalau binatang itu apa? Yang habis makan banyak terus tidur panjang. Hibernasi. Antum tidak begitu kan? Hiberkurma antum. Nah, maka jamaah, itulah kenapa orang puasa itu peka. Pekanya apa? Coba, ibadah enteng nopo abot? Jujur, enteng. Terawih yang biasanya tidak pernah tahajud sampai 11 rakaat, sampai padahal tahajud biasanya 13. Kenapa enteng? Karena mulutnya kita tutup, makanan dikurangi, ucapan dikurangi, kebohongan dikurangi, sia-sia dikurangi, hatinya buka, krek. Ketika hati itu terbuka, panjenengan faham kan? Ala fa inna fil jasadi mudghah.
di dalam diri manusia ada segumpal darah, in soluhat soluha sairu amali, kalau segumpal darah itu baik-baik seluruh tubuh, wa in fasadat fasada sairu amali, kalau segumpal darah itu buruk saawak katut elek. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, maka puasa ini sama Allah ini dipaksa, tutup sama Allah. Tujuannya apa? Supaya hati kita terbuka. Nah, sekarang lihat, panjenengan buka, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. TikTok tulis Al-Hujurat 12. YouTube tulis YouTube, Pak, betul, Pak. Sini YouTube itu ya, soeran YouTube tulis Al-Hujurat 12. Ini untuk menjaga lisan atas supaya hatinya kebuka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Termasuk puasa yang diperintah siapa? Orang yang beriman. Connect kini ayat ini, nyambung sak frekuensi. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Sopo iku kok ketoke kate njaluk sumbangan, gawa map klambine oke kopiah mesti pati suan, langsung selambu kre. Padahal apa? Pendataan pembagian emas setiap rumah 5 kg. Kapok. Emasnya antam ada yang palsu juga katanya. Ya Allah, di tempat kita ini apa yang tidak palsu, Pak? Iya, sampai penceramah lo palsu. Gak ngerti ilmu, gak iso moco, gak iso apa, dadi ceramah. Jangan nyebut itu, sensitif itu. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian dari prasangka itu mendatangkan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Memata-matai itu apa? Mengintai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, awas kok mandek. Dan janganlah kalian itu saling ngerasani ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, tentu kalian tidak suka makan bangkai saudara kalian. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha menerima tobat dan Allah Maha pengasih. Allah nyuruh apa? Menjaga hati, menjaga lisan. Dan ingat, hati tidak mungkin terjaga kalau lisan tidak terjaga. Nah, maka sekarang penutup, sabar. Penutup. Kenapa Allah nyuruh kita puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum? Dan kalau puasa ternyata lisannya tidak terjaga, puasanya tidak dapat apa-apa. Karena dengan terjaganya lisan dari makanan dan minuman, dengan terjaganya lisan dari kedustaan dan perkara yang sia-sia, itu disebutkan oleh para ulama adalah wasilah terbesar untuk membuka hati. Jadi sekarang yang dikasih makan bukan fisiknya, tapi apanya? Hatinya. Dan makanan ruh itu masuknya lewat hati. Kalau hatinya terbuka, asupan-asupan ruh akan mudah masuk. Sholat enteng, ngaji enteng, zikir enteng, i'tikaf
enteng. Kalau semua kebaikan enteng, hatinya terbuka, diserap oleh hati, insya Allah ruhaninya akan hidup. Dan itulah bekal terbaik berjumpa dengan Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingat jamaah, akan datang dalam hidup panjenengan suatu hari yang harta sing sekarang panjenengan medit dengannya itu ndak manfaat nanti. Wala banun, akan datang hari di mana anak yang panjenengan banggakan, anakku lo arsitek, dokter, anakku lo ustadz, manfaat kalau ustadz. Polisi, anakku lo jenderal bintang 7 yang terpercaya. Ya, itu nanti datang waktunya ndak manfaat. Terus yang manfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah atine sehat, atine waras, atine hidup. Bagaimana menghidupkannya? Tutup mulut. Kalau mulut tertutup, hati akan terbuka. Barakallahu fikum. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Dan jangan lupa ada sisa waktu ya untuk adzan maghrib, pakai untuk zikir, digunakan untuk doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Ustadz